Oke guys, tentunya saya juga melihat banyak teman-teman saya gitu ya yang sudah pada pulang dari luar negeri gitu ya. Entah itu dari Taiwan, entah itu dari Hong Kong, entah itu dari Singapura atau bahkan Arab Saudi. Nah kebanyakan kalau mereka nggak punya planning itu susah di rumahnya gitu ya. Apalagi misalnya yang masih single gitu ya, tapi single udah tua gitu kan ada juga gitu. Ada juga yang sudah kebanyakan sih berkeluarga gitu. Nah kalau misalnya dari luar negeri gitu, selama di luar negeri itu kalian harus punya planning nanti. Saya harus ada target, saya berhenti dan saya harus buka usaha di kampung gitu ya. Kalau misalnya kalian hobinya bertani, tanam sayur atau apa ya, peternak ayam ya sih boleh-boleh saja. Tapi kalau jualan juga, misalnya jualan baju online ataupun rias kecantikan ataupun salon, nah itu sih bagus gitu ya, menurut saya itu planning yang bagus itu. Di sana bisa belajar, bisa kursus gitu ya. Nah apalagi ini kalau ini yang ingin berusaha, ingin membuka usaha kayak toko kelontong atau intinya itu ingin jualan online, nah gitu. Kalau kalian nggak punya planning itu, kalian nanti pulang itu akan susah, pulang akan nganggur. Dan kebutuhan setelah kamu di rumah itu kalian akan tahu ya, kebutuhan tiap hari makan, shopping lah, beli skincare lah kalau cewek ya. Belum kita pingin kuliner, belum kita pingin healing. Nah kalau kita nggak punya usaha di rumah, kita akan susah gitu ya. Kalau mengandalkan suami, kalau suaminya mencukupi ya alhamdulillah gitu ya. Nah kalau suaminya yang biasa-biasa saja, level menengah, ya pasti kalian tetap akan biasa nerima gaji yang 10 juta, 15 juta gitu. Tiba-tiba suami kamu mungkin hanya bisanya ngasih uang belanja kamu mungkin sebulan 500.000 atau sebulan 1 juta, kalian akan kaget. Dan pasti terus kalau kalian nggak punya planning untuk membuka usaha, pasti pikiran kalian akan saya mau merantau lagi, saya ingin merantau lagi. Nah seperti itu, kayak gitu. Nah terus nanti capek sudah tua, nanti anak nggak keurus, orang tua juga nggak keurus. Nah makanya kita harus mempunyai sistem planning untuk membuka usaha. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, sekarang alhamdulillah saya di rumah sudah 1 tahun gitu ya. Tadinya saya itu kerja TKW di Hong Kong gitu ya. Dan kalau di Hong Kong itu kalian tentu sudah tahu ya, kalau gaji-gaji TKW Singapura, Hong Kong, Taiwan gitu ya. Nah kurang lebihnya itu ya, kalau dirupiahkan itu, kalau gaji di Hong Kong itu rata-rata 10 juta gitu kan. Kalau 10 juta itu kalau di Indonesia itu sudah wow banget gitu ya. Kerja apa coba yang sebulan 10 juta itu, kalau di Indonesia itu kayaknya mungkin setingkat apa ya, setingkat bupati atau apa ya, ya mungkin setingkat itulah ya. Nah kalau di luar negeri itu emang ini ya, memang gajinya itu kalau dirupiahkan itu besar, tapi untuk kebutuhan di sana itu juga besar ya guys ya. Nah dan saya rasa saya itu udah cukup gitulah, cukup merantau gitu ya. Merantau itu nggak enak gitu ya, apalagi TKI, TKW itu bener-bener lah nggak enak. Dimanapun merantau itu nggak enak gitu ya. Mungkin kalau masih single itu enak sih ya. Nah tapi kalau kelamaan itu juga nggak enak gitu ya. Kelamaan single di luar negeri itu paling kalau masih single kan uangnya itu biasanya dikirim ke orang tua gitu ya. Kalau sudah punya keluarga, sudah punya suami, sudah punya istri gitu, uangnya untuk kebutuhan keluarga di rumah gitu ya guys ya. Nah tapi kalau misalnya TKI, TKW gitu, rasanya itu nggak mungkin kan, nggak mungkin kita itu akan selamanya di luar negeri gitu ya.
segede-gedenya gaji di luar negeri itu tetap tetap nggak enak. Maksudnya di sana pengeluaran besar juga, dan juga apa itu ya, jauh dari keluarga gitu ya guys ya. Jadi jauh dari keluarga, apalagi kalau Singapura, Hong Kong, Taiwan gitu ya. Itu bukan negara muslim gitu ya. Jadi itu muslim itu ya ada, tapi hanya 30% lah ya. Kalau di Indonesia kan mayoritas muslim. Nah, jadi kita itu terhalangnya itu ya, kita apalagi kalau TKW itu terutama masalah sholat, ibadah gitu ya, puasa itu yang sering kalau kita nggak ngomong sendiri, kita nggak memberanikan diri itu susah gitu ya guys ya. Dan tujuan kita kerja kan, kita kerja juga sambil ibadah, sedangkan kerja itu juga ibadah. Tapi kalau dalam Islam itu ada yang wajib kan, sholat 5 waktu itu wajib gitu ya guys ya, nggak boleh ditinggalkan. Itu kalau yang sudah akhir balik, apalagi udah dewasa, itu sholat itu nggak boleh ditinggal gitu ya. Nah, nggak bisa dipungkirin juga ya, karena desakan ekonomi, kebutuhan keluarga, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan intinya ya untuk memperbaiki ekonomi lah kalau yang sudah berkeluarga gitu ya. Kalau yang masih single-single itu enak lah ya, bisa shopping, bisa membeli apa yang kamu mau, tapi ya itu kalian harus punya target gitu ya, nggak perlu lama-lama lah. Yang penting kalian kumpulkan uangnya, terus buat usaha lah di rumah gitu ya. Syukur-syukur kalian bisa punya karyawan gitu ya kalau bisa. Nah, mau beli sawah juga nggak apa-apa, mau bangun rumah ya itu sih terserah ada kalian gitu ya. Nah, tapi kalau bisa itu jangan lama-lama, kalian harus targetkan gitu ya. Karena sebaik-baik majikan gitu kan, majikan itu menggaji kita di saat kita hanya sehat saja. Maksudnya walaupun sakit ya kita ada asuransi. Tapi kalau misalnya kita udah tua, sampai tua di luar negeri, kita sakitan, tentu mereka juga nggak mau ya, mau nggak mau juga kita harus pulang. Nah kan kalau sampai di luar negeri sampai sakit itu ya jangan sampai itu ya. Dan juga kita harus kerja, selain jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Nah, di luar negeri itu juga nasib-nasiban gitu ya guys ya. Jadi tak seindah yang dibayangkan, apalagi TKW gitu ya guys ya. Nah oke guys, misalnya ini kalian ingin membuka usaha toko kelontong gitu ya. Itu pun kalian harus survei dulu. Maksudnya kalau kalian rumahnya di pinggir jalan gitu sih, menurut saya bagus gitu ya, di pinggir jalan raya, apalagi strategis, dekat sekolahan, atau intinya itu di perkotaan. Kalau di pinggir jalan pun, tapi di pedesaan, di desa banget, itu akan susah gitu ya. Apalagi misalnya di pedesaan seperti yang area villa-villa itu kan susah lah. Kalian misalnya ingin membuka usaha pun kalian harus survei, harus benar-benar matang-matang ya. Harus misalnya kalau modalnya pun hanya mung-mungan, hanya ini modal terakhir uang saya dari luar negeri gitu, kalian harus berpikir, benar-benar berpikir matang, harus pintar putar otak gitu ya. Nah apalagi kalau orang dagang itu kalau nggak ada bakat itu susah, nggak ada keturunan atau fak dagang itu kalian akan kepondal-pondal gitu ya, akan susah untuk menyesuaikan diri gitu ya. Kalau dalam keluarga saya itu semua berdagang gitu ya guys ya, dari mbah saya, mbah buyut saya, mbah saya, orang tua saya, saudara-saudara saya, kebanyakan mereka berdagang. Jadi saya itu sudah terbiasa dengan usaha berdagang gitu ya, jualan gitu ya. Tapi kalau saya tahunya itu jualan kayak toko kelontong, minimarket gitu ya. Saya nggak begitu hobi kuliner, toko misalnya jualan kayak restoran atau warteg gitu, atau baju gitu. Saya nggak ada bakat di situ. Saya bakatnya di kayak toko kelontong, minimarket gitulah ya. Nah itu pun kalian harus harus benar-benar belajar dulu, survei, cari-cari bagaimana sih cara orang berdagang.
kalau kalian males belajar, misalnya bisa juga belajar dari YouTube, dari Google gitu. Kalau kalian males juga, kalian lihat aja, oh di kampung saya ini ya, kayaknya apa sih orang yang belum jualan, misalnya toko kelontong atau minimarket atau misalnya peternakan gitu ya, atau warteg gitulah ya, peternakan atau online shop gitu ya. Kalian juga bisa riset gitu ya. Soalnya kalau kalian pulang dari luar negeri terus nganggur itu sayang banget gitu ya, sayang banget. Dan sedangkan uang itu setiap hari mengalir ya, kebutuhan bayar listrik, bayar PDAM, belum untuk makan tiap hari itu ya guys, nggak kerasa tapi makan itu perlu kan. Nah, belum nanti kalau di kampung itu ada kematian, ada kondangan, terus ada tilek bayi, terus ya pokoknya ada sedekah ini itu. Di kampung itu pasti ada saja orang hajatan atau apalah lah. Itu kalau kalian nggak punya usaha, nggak ada income, nggak ada uang pemasukan, hanya mengandalkan dari suami atau bahkan kalian mengandalkan dari uang tabungan dari luar negeri, itu tiap hari akan menipis tabungan Anda kalau nggak ada pemasukan ya kan. Nah kalau kalian nggak berpikiran untuk berwira swasta, berdagang, itu susah, nantinya itu susah gitu ya. Pikirannya akan merantau dan terus, walaupun mungkin sudah tua nggak merantau di luar negeri, pikiran Anda merantau ke Jakarta ataupun buruh apa aja lah, jadinya nanti buruh serabutan gitu kan, karena nggak punya planning, nggak punya berwira swasta. Nah sebaiknya kalian harus punya wira swasta gitu ya. Nah kan juga banyak sekali ya guys, udah nggak di luar negeri, di kampung gitu, mungkin ya dia berwira swasta, beli sawah tiap hari, nanamin sayur, buah lah. Tapi kan kalau itu tuh musiman ya, kalau buah gitu ya. Kalau buah itu paling cepat mungkin apa sih ya, terong gitu. Kalau enggak timun itu, katanya kalau timun itu saya pernah tanya-tanya itu saudara tetangga saya itu, dia tanam organik gitu ya, kayaknya kalau timun itu mungkin 2 minggu atau 3 minggu gitu ya. Nah kalau saya nggak telaten gitu ya, apalagi dunia pertanian itu saya nggak telaten gitu ya. Karena kalau padi itu juga harus menunggu 4 bulan, ketela pun itu pun kalau sukses gitu ya. Kadang kan ada hama tikus, ada hama ulat gitu ya. Kalau pertanian itu selain kita harus rajin menggarap, rajin menengok sawah gitu, terus airnya juga dilihat, dipupuk, beli pupuknya pun juga mahal. Nah kalau saya nggak ada bakat di dunia itu ya, pertanian itu ya guys ya. Nah kalau saya ya sukanya ini dagang, jualan gini ya. Nah kalau yang hobinya warteg gitu sekarang juga udah banyak, di kampung saya pun banyak, kayak Bilkis, Roket Chicken itu pun bakso itu udah banyak sekali ya, warung Padang di daerah saya itu banyak sekali. Intermezzo. Oke guys lah, memang ini itu ya guys ya. Jadi cewek itu, jadi wanita tetap kalian harus berkarya, berwira swasta. Kalau enggak itu kalian hari tuanya akan susah gitu ya. Merantau juga kalian harus punya target segini tahun udah cukup, saya harus pulang, saya harus punya usaha gitu ya intinya. Dan juga kalau kalian membuka usaha itu pasti otomatis nggak akan pertama itu ujuk-ujuk itu langsung sukses, itu nggak. Nikmati dulu prosesnya, perlahan-lahan pelajari. Misalnya kalian saya suka pertanian, kalian harus benar-benar pelajari tentang ilmu pertanian ya kalian sukses. Suka dagang juga, saya juga pelajari tentang ilmu dagang. Suka bikin buka restoran, nah intinya kalian harus punya bakat, harus cerdas itu ya. Kalau nggak cerdas nanti kalian menjadi tua nggak punya tabungan sendiri, dan juga kan harus membiayai anak sekolah gitu kan juga. Nanti kalau kalian punya uang sendiri itu kan, mau membiayai anak sekolah juga bebas, mau kuliner, mau beli skincare. Nah
ini harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan juga harus cerdas berwira swasta. Jangan rela hanya menjadi wanita pengangguran, atau jangan rela hanya menjadi wanita kaum buruh gitu ya, buruh terus di kampung pun kerjaannya hanya buruh ya. Nggak apa-apa, usaha itu pertama kecil-kecilan, tapi sekecil apapun usaha kalian itu bosnya sendiri gitu ya. Nah jadi kalian harus berusaha, harus berwira swasta. Intinya jangan nganggur. Kalau ikut bos, sebaik-baiknya bos. Kalau kalian udah tua, ya paling juga ditendang. Paling hanya ucapan terima kasih. Nggak mungkin mereka bos-bos itu ngasih pensiunan itu nggak, paling uang pesangon berapa sih lah. Nah seperti itu. Oke guys, jangan lupa ya, like, share, and subscribe, dan semoga bermanfaat. Banyak juga yang pulang dari luar negeri hanya menganggur, hanya mengandalkan suami. Nah kalau bisa jangan seperti itu gitu ya. Harus manfaatkan uang hasil merantau itu sebaik-baiknya. Kalau bisa kalian menjadi bos, kalian berwira swasta.